Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Halo, Baik, Alhamdulillah alhamdulillah baik. baik, sehat. Oke, semoga selalu sehat dan semangat ya. Bersama Iya, saya Arum Kusumawati, CPNS Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman di podcast Bincang Ria Nusantara membahas satu topik yang penting nih, yaitu visualisasi bangsa yang akan menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa atau juga sebagai bentuk kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelum masuk topiknya, saya mau menyapa teman-teman saya yang hebat-hebat dulu nih. Karena tema hari ini kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mungkin teman-teman boleh memperkenalkan diri sambil ceritain dikit-dikit ya tentang asal daerah, makanan khas, dan juga ikon dari daerah masing-masing. Oke, perkenalannya kita mulai dari yang cowok dulu mungkin ya. Halo Kak Erdi, silakan Kak memperkenalkan diri. perkenalkan, nama saya RRT Kurniawan Eka Putra. Jabatan saya adalah refraksionis optisian terampil. Instansi yaitu RSUP Surabaya. Saya berasal dari daerah Banyuwangi. Ikon kota Banyuwangi adalah Tari Gandrung. Tari Gandrung merupakan lambang rasa syukur dan keramahan masyarakat suku Osing, sekaligus daya tarik wisata budaya. Makanan khas Banyuwangi adalah nasi tempong. Ya, terima kasih. Wah, Kak Herdi ini berasal dari Banyuwangi ya, yang Ya, ikonik sekali dengan tari gandrungnya yang diiringi dengan gamelan khas Banyuwangi ya. ya. Oke, next kita ke Kak Riza nih. Halo Kak Riza, silakan perkenalkan diri. Halo Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riza Iksan Mulia. Saya perawat terampil dari RSU, RSUP Dr. Karyadi Semarang. Saya asalnya dari kota Cirebon, Jawa Barat. Ikonik dari kota Cirebon itu yang pertama itu batik. Batik Megamendung yang motifnya seperti awan-awan yang menjadi khas dari Cirebon. Selanjutnya itu Keraton Kasepuhan yang menjadikan sisa kejayaan Kesultanan Cirebon. Kemudian yaitu Kota Wali, karena historinya adalah salah satu peran vital, yaitu salah satu Sunan Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di daerah Jawa. Kemudian makanan khasnya ada empal gentong, nasi lengko, dan tahu gejrot. Wah, batik motif Megamendung ya dari Cirebon. Sekarang ini jadi salah satu motif batik yang paling terkenal ya Kak di Indonesia. Iya, Kak. Selanjutnya kita ada Kak Nadia nih. Halo Kak Nadia, silahkan perkenalkan dirinya. Dia Velia Agatha. Jabatan Oke. saya Arsiparis Terampil di Poltekkes Kemenkes Malang. Asal daerah saya adalah Malang dan ikon kota dari Malang itu ada alun-alun Tugu yang bersejarah dan juga maskot khas kita yaitu singa. Kemudian ada makanan khas kita yaitu bakso Malang. Oke, Kak Nadia, arsiparis terampil dari Poltekkes Malang ya. Yang paling ikonik sepertinya bakso Malangnya nih ya, Kak ya. Sudah tersebar luas seluruh Indonesia nih. Saya juga dari Lampung sering makan nih bakso Malang. Oke, next kita ke Kak Win. Halo Kak Win, silakan memperkenalkan diri ke kita semua. Halo, perkenalkan saya Sri Winingsi, arsiparis terampil dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Semarang. Untuk asal daerah, saya berasal dari Demak. Ada nih ikon utama dari Demak, yaitu Masjid Agung Demak, yang sebagai simbol utama yang dulunya didirikan oleh Raden Patah dan para Sunan. Dan kebetulan di komplek Masjid Agung Demak sendiri itu ada makam Sunan Kalijaga yang sering dikunjungi dan diziarahi oleh masyarakat-masyarakat sekitar, baik dalam kota maupun luar kota. Sama nih, kayak Mas Ria Ihsan tadi, Demak juga disebut sebagai kota wali karena pusat penyebaran agama pertama di Jawa. Kemudian ada makanan khas nih dari Demak, yaitu nasi keropokan yang dipercayai sebagai kuliner bersejarah yang dulunya merupakan santapan bagi raja-raja Kesultanan Demak. Oke, Kak Win dari Demak ya, kotanya para wali, sebagai pusat penyebaran Islam pertama di Jawa ya, Kak.
Dan banyak juga sekarang dijadikan tujuan wisata religi dan ziarah makam para wali ya. Baik teman-teman, kita di sini sebagai calon aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan tentunya harus mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Di mana salah satu nilai dari bela negara itu salah satunya cinta tanah air. Nah, saya mau nanya nih, kita di sini kan berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda ya. Menurut teman-teman, apa sih makna keberagaman bagi kalian? Kalau menurut Kak Herdi, gimana nih Kak? Kalau menurut saya, keberagaman memiliki makna yang sangat penting ya. Dengan latar belakang yang daerah yang berbeda-beda, keberagaman mengajarkan bahwa setiap orang membawa nilai budaya, bahasa, dan kebiasaan yang unik, namun semuanya memiliki tujuan yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Wah, setuju nih Kak. Keanekaragaman yang menjadi satu itulah yang membuat Indonesia jadi negara yang kaya ya Kak ya. Kalau menurut Kak Win, bagaimana Kak melihat keberagaman kita di Indonesia? Oke, menurut saya keberagaman adalah modal sosial yang penting untuk membangun kebersamaan, meningkatkan kualitas kerja dan pembelajaran, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setuju sekali ya Kak. Kita sebagai pelayan publik harus bisa membawa nilai-nilai itu ya, melayani tanpa melihat latar belakang. Justru dengan keberagaman budaya yang berbeda-beda, kita bisa melahirkan kreativitas yang lebih baik ya. Nah, sebagai calon ASN yang sehari-harinya melakukan pelayanan publik dan bertemu masyarakat yang heterogen nih, menurut kacamata kalian, apakah keberagaman itu jadi suatu tantangan atau justru sebagai peluang bagi persatuan Indonesia? Selanjutnya saya mau ke Kak Nadia nih, gimana Kak? Saat, menurut saya, keberagaman itu peluang besar bagi persatuan bangsa. Karena dengan keberagaman itu, bangsa Indonesia memiliki kekayaan gagasan, nilai, dan budaya yang saling melengkapi. Persatuan itu justru menyatukan perbedaan, dan itu bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun Indonesia yang inklusif dan harmonis. Betul banget. Ibaratnya orkestra nih, kalau semua alat musiknya cuma biola, suaranya bakal datar. Tapi karena ada berbagai alat musik yang lain, harmoninya jadi luar biasa ya. Kalau menurut Kak Riza, gimana Kak pendapatnya? Kalau pendapat saya, keberagaman itu menjadikan peluang untuk persatuan bangsa karena dari keberagaman tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi, berempati, dan saling menghargai, serta memperkuat identitas nasional kita yaitu melalui semboyan kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul sekali ya Kak. Sesuai dengan semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ngomongin cinta tanah air, tentunya kita pengen bangsa Indonesia itu memiliki wajah yang baik ya di mata dunia. Menurut teman-teman, apa sih kearifan lokal yang bisa jadi wajah Indonesia di mata dunia? Menurut Kak Riza apa Kak? Kalau menurut saya sih kearifan lokal yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia yaitu gotong royongnya. Karena gotong royong itu bukan hanya sekadar tradisi, namun sebagai nilai hidup bangsa Indonesia yang ada hampir di seluruh daerah. Walaupun dengan nama-nama yang berbeda, tetapi memiliki nilai sama yaitu sifat kerjasama, solidaritas, dan tentang kepedulian sosial. Wah, betul banget nih. Indonesia termasuk negara yang masih banyak menerapkan gotong royong ya dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau Kak Win bagaimana Kak? Oke, menurut saya Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan tentunya memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah. Namun jika harus memilih mana yang paling mempresentasikan wajah atau jiwa bangsa Indonesia di mata dunia adalah sikap keramah tamahan. Karena sikap tersebut ditumbuhkan dari semangat gotong royong dan tentunya menjadi aset terkuat kita untuk membuat orang asing itu eh, sangat ingin kembali lagi ke Indonesia. Setuju ya. Masyarakat Indonesia itu sangat terkenal ramah dan santun ke siapapun. Itu jadi nilai plus untuk membuat bangsa Indonesia itu punya kesan yang baik ya.
Selanjutnya nih kita ke Kak Nadia. Gimana Kak kalau menurut Kak Nadia? Kalau sikap bangsa Indonesia, kita juga punya budaya atau tradisi. Kalau dari daerah Malang nih, kita punya topeng Malangan. Nah, topeng Malangan itu bukan sekedar seni pertunjukan, tetapi juga merepresentasikan nilai luhur tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, keseimbangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui tarian, musik, dan simbol topengnya, Malang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang syarat makna dan filosofi, sehingga relevan juga untuk dikenal oleh masyarakat dunia sebagai wajah Indonesia. Wah, menarik ya Kak. Kita sebagai generasi muda tentunya harus terus melestarikan dan memperkenalkannya ke dunia ya Kak ya. Kalau menurut Kak Herdi, gimana nih pendapatnya? Kalau menurut saya ada beberapa tradisi dan kearifan lokal ya yang sangat layak menjadi wajah Indonesia di mata dunia karena nilai persatuan, gotong royong, toleransi dan harmoni dengan alam. Yang pertama yaitu gotong royong ya. Gotong royong merupakan nilai kebersamaan dan saling membantu tanpa pamrih, mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang solid dan peduli. Yang kedua, batik ya. Batik bukan sekedar kain, tetapi merupakan identitas dari budaya kita sendiri ya, yang diakui dunia dan menggambarkan kekayaan filosofi serta kreativitas bangsa Indonesia itu sendiri ya. Wah, betul sekali. Kalau ngomongin kebudayaan Indonesia, rasanya nggak akan ada habisnya ya. Dan semuanya memiliki makna dan filosofi yang sangat baik. Dari begitu banyaknya wajah Indonesia di mata dunia, tentunya kita harus merasa bangga dong menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, menurut Kak Riza, apa sih arti dari bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Kalau menurut saya bangga berbangsa dan berbangsa dan bernegara yaitu rasa cinta kita pada tanah air yang mengakibatkan kita untuk berperan aktif dalam membangun Indonesia yang bersatu, adil dan sejahtera. Betul sekali ya Kak. Sebagai generasi muda, kita harus ikut berperan juga dalam memajukan bangsa. Menurut Kak Herdi gimana Kak? Menurut saya, bangga dan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah sikap menghargai, mencintai, dan menjaga identitas bangsa, serta berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Setuju ya. Menjaga identitas bangsa saat ini jadi wujud nyata bela negara yang paling mendasar nih. Kalau kita sendiri tidak bangga dengan jati diri bangsa, maka jangan harap bangsa lain akan menghargai kita ya. Kalau dari Kak Nadia, gimana nih Kak? Saya bangga bangsa dan bernegara itu artinya merasa memiliki dan menghargai Indonesia dengan segala keberagaman, sejarah, dan perjuangannya. Selain itu, kita juga harus turut berperan menjaga keutuhan dan kemajuan NKRI. Nah, betul sekali ya Kak. Kita harus merasa memiliki dulu nih, baru setelah itu kita bisa merasa bangga. Menurut Kak Win, gimana Kak? Kalau menurut saya, bangga berbangsa dan bernegara adalah perpaduan antara cinta, kepercayaan, dan tindakan. Dan ini adalah sebuah bentuk kesadaran bahwa meskipun negara kita masih memiliki kekurangan, kita tetap memilih untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton yang hanya bisa mencaci saja. Wah, keren banget nih Kak. Selain mencintai, kita juga harus menunjukkannya ya dengan tindakan yang nyata. Kita di sini sebagai calon ASN yang memberikan pelayanan publik ya sehari-harinya Kak. Gimana sih cara kalian menunjukkan rasa cinta tanah air dalam pekerjaan sehari-hari? Kalau menurut Kak Nadia dulu nih, gimana Kak? Saya, tindakan nyata wujud dari rasa cinta tanah air dalam pekerjaan sehari-hari itu biasanya dengan memakai baju batik ketika bekerja, kemudian menggunakan produk lokal dan melayani masyarakat tanpa membedakan. Wah, betul sekali ya Kak. Sebagai generasi muda, kita juga harus bangga ya Kak menggunakan batik. Kalau Kak Herdi nih, gimana nih menunjukkan cinta tanah airnya dalam pekerjaan? Kalau menurut saya, cara
cara yang sederhana namun nyata untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dalam pekerjaan sehari-hari adalah dengan bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Karena setiap peran sekecil apapun berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Saya setuju sekali nih ya dengan Kak Herdi. Menjadi ASN yang profesional artinya kita juga memberikan kontribusi yang baik ya untuk bangsa Indonesia. Untuk Kak Win, bagaimana Kak? Ya, menurut saya sama sih, seperti Pak Herdi, menunjukkan rasa cinta tanah air tidak harus selalu melalui upacara besar atau perjuangan fisik. Cara sederhana untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air dalam pekerjaan sehari-hari adalah dengan bertanggung jawab penuh pada peran masing-masing individu dan bekerja secara disiplin, jujur, serta profesional. Betul sekali ya Kak. Tidak selalu dengan upacara, melainkan dengan disiplin dan jujur dalam menjalankan tugas, itu sudah menjadi benteng yang terkuat ya untuk negara ini. Kalau Kak Riza, gimana nih Kak pendapatnya? Kalau pendapat saya tentang menunjukkan rasa cinta tanah air dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu dengan bekerja secara disiplin, yaitu mentaati peraturan, datang tepat waktu, serta bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan kita. Luar biasa ya. Jadi intinya cinta tanah air di zaman sekarang itu bentuknya adalah profesionalisme ya. Cinta tanah air berarti memberikan yang terbaik di posisi manapun kita ditempatkan. Wah, keren sekali ya semuanya. Sebagai penutup pada perbincangan kita kali ini, coba berikan satu kalimat yang menggambarkan bangsa Indonesia menurut kalian. Silahkan Kak Riza. Nah, kalau menurut saya, Indonesia itu sebagai wadah yang menampung keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Kak Nadia. Bagi saya, Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perbedaan namun tumbuh dalam kebersamaan. Oke, next kita ke Kak Win. Ya, menurut saya, makna Indonesia dalam satu kalimat mungkin bangsa Indonesia adalah persatuan dalam keberagaman. Oke, dan terakhir Kak Herdi. Menurut saya, Indonesia adalah rumah besar yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa dalam semangat persatuan dan gotong royong. Oke. Baik teman-teman semua, akhirnya kita sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Kali ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar gambar di atas kertas, tapi denyut nadi dalam setiap pelayanan kita. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia adalah sebuah anugerah. Namun menjadi ASN yang bangga melayani bangsa adalah sebuah komitmen. Saya Arum Kusmawati dan rekan-rekan semua pamit undur diri. Terus bangga dan semangat